Nih, ada contoh dari generasi tabi'in. Namanya Urwah bin Zubair. Tahu Urwah bin Zubair? Anak siapa? Anak Pak Zubair. Urwah bin Zubair. Cucunya siapa? Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Generasi kedua, namanya generasi tabi'in. Nah, Urwah bin Zubair di usianya yang sekitar 60-an tahun pernah diuji oleh Allah dengan sakit. Kalau di zaman sekarang mungkin mirip dengan kanker, tapi di kakinya atau tumor gitu ya di kaki. Sehingga para tabib yang diundang ke istana raja, waktu itu dia lagi diundang ke istana raja di Damaskus. Sampai di sana ketahuan dia sakit, akhirnya dirawat di sana di Damaskus, nggak pulang ke Madinah. Raja ngundang tabib-tabib ahli dari semua negeri termasuk dari Cina gitu. Kalau sekarang mungkin dokter spesialis. Undang nih dokter-dokter. Pas diundang di istana raja, para dokter ini, tim dokter menyimpulkan kakinya Urwah harus diamputasi. Kenapa? Karena tumornya itu udah tumor ganas. Kalau nggak diamputasi, nanti virusnya, bakterinya akan menjalar ke seluruh tubuh. Akhirnya mereka bilang ke Urwah, ya Urwah, kakimu itu sudah parah dan harus diamputasi. Bagaimana pendapatmu? Kata Urwah, lakukanlah apa yang menurut kalian baik. Saya berlindung kepada Allah SWT. Udah, akhirnya siap nih, tim dokter udah siap mau amputasi Urwah. Dibaringkanlah Urwah di atas tempat tidur. Lalu mereka bawa satu botol minuman khamar. Kata tabib, ya Urwah, minum ini. Apa ini? Kata Urwah, ini khamar. Ma'azallah, kata Urwah, demi Allah saya tidak akan minum khamar. Kata dokter-dokter, ini minum ini supaya kamu teler sehingga gak merasakan sakit ketika dipotong kakimu. Kata dia, demi Allah saya tidak mau sembuh dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Lagi pula kalau pikiran saya hilang, bagaimana saya akan mengingat Allah? Kata Urwah, ya udah kalau kamu nggak mau dengan barang yang haram, nih ganti aja bius. Tadi ditawarin pertama kamar nggak mau, sekarang bius. Kami kasih kamu bius, dia kayak apa, diusap di wajahnya, di hidungnya, kemudian dia nanti pingsan. Ini apa ini bius? Kalau kamu pakai ini kamu akan pingsan, nggak sadarkan diri, sehingga kamu nggak ngerasain sakit ketika diamputasi. Apa kata Urwah? Demi Allah, sakit itu adalah kifarat dosa. Dan saya tidak mau kehilangan kifarat dosa dengan cara tidak merasakan sakit ketika dipotong kaki saya. Saya akan belajar, bersabar, sehingga rasa sakit itu akan mengkifarat dosa-dosa saya. Kalau kita bilangnya, kifarat dosa kan banyak. Bisa istighfar, bisa taubat, bisa ngapain harus gitu-gitu amat kan ya? Enggak, orang-orang soleh enggak akan memilih untuk mendapatkan kebaikan apapun, karena saking tamaknya kepada kebaikan dia ambil apapun kesempatannya. Saya mau ngerasain sakit supaya mengkifarat dosa, kata dia. Terus gimana ini? Enggak mau pakai bius? Enggak. Enggak mau minum khamar apalagi? Ya udah, panggil orang-orang, laki-laki banyak dipanggil masuk ke ruang itu. Kata Urwah, ngapain tuh laki-laki pada masuk ke sini? Untuk memegang kamu supaya kamu tidak meronta-ronta ketika dipotong kakimu. Demi Allah saya tidak butuh mereka. Udah suruh keluar aja. Terus gimana? Saya akan sholat aja. Mudah-mudahan dengan sholat saya akan kuat. Bayangin, sholat itulah biusnya. Begitu mau dipotong udah disiapin pisau untuk kulit, pisau untuk daging, dan gergaji untuk tulang. Gergaji loh. Kan gergajinya tuh bukan gergaji kedokteran yang canggih sekarang. Gergaji besi itu tuh ditaruh di sebelah Urwah. Urwah ngeliatin, oh ini alat-alatnya. Wah ini sholatnya harus panjang, ini mah 1 juz. Soalnya alatnya manual semua kan, jadi lama. Jadi sholatnya harus 1 juz. Allah, begitu saya udah sholat nanti kalian potong, kata Urwah. Ya, Allahu Akbar, sholat. Dalam satu riwayat disebut dia sholat, dalam satu riwayat disebut dia berzikir. Allahu alam. Dia sholat nih. Begitu mulai sholat, dokternya yang takut, dokternya yang khawatir nih, gimana nih? Belum pernah. Yang ngilu itu justru dokternya, bukan pasiennya gitu. Mulai diiris dikit-dikit. Pas pertama diiris, Urwah nahan gitu sakitnya. Kerasa sakitnya, cuma dia lebih sibuk dengan mengingat Allah daripada ngerasain sakit. Bukannya nggak berasa. Karena kalau nggak berasa, saya agak kurang percaya ya. Tapi berasa, buktinya nanti Urwah pingsan. Cuman dia bisa nahan rasa sakit itu gara-gara sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Akhirnya diiris kulitnya. Udah diiris kulitnya, mulai dagingnya. Kayak kita idul kurban gitu. Wah, irisnya, oh ini mah setengah kilo atau sekilo. Di dagingnya yang paling berat itu begitu sampai di tulangnya. Mulai diambil gergaji, sat, bunyi loh. Sampai orang di luar yang meriwayatkan kisah ini mengatakan kami ngilu mendengar suara gergaji itu memotong tulangnya Urwah bin Zubair. Bunyi itu, dia langsung terus dengan sholatnya. Begitu udah selesai,
Baru Urwah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kakinya udah terputus dan keringat dinginnya, air matanya. Lalu yang terakhir apa? Kakinya untuk menghentikan pendarahan akan dibenamkan di dalam minyak yang mendidih. Udah ada minyak mendidih di situ. Ya Urwah, ini tahapan terakhir apa? Minyak mendidih. Wah ya kalau gitu saya mau mengingat Allah lagi aja. Bukan sholat tapi zikir sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditaruhlah minyak di bawah kakinya Urwah. Kakinya dibenamkan. Begitu dibenamkan dia mengatakan la ilaha illallah. Pingsan. Saking sakitnya Urwah bin Zubair. Pingsan dari pagi sampai sore dia baru bangun dari pingsannya. Dan kemudian ketika dia bangkit dia tanya, di mana kaki saya yang satunya? Diambil, dia lihat kakinya, dia katakan, demi Allah, belum pernah saya pakai kaki ini untuk bermaksiat kepada Allah. Demi Allah, belum pernah saya melangkahkan kaki ini ke tempat-tempat yang berdosa. Demi Allah, kaki ini adalah kaki itu yang melangkahkan tubuh saya ke majelis ilmu, ke rumah Allah, sholat berjamaah. Tetapi qadarullah, dia akan mendahului saya menghadap Allah, dan insya Allah saya akan menyusul. Kata Urwah bin Zubair, inna sholat itulah yang menguatkan mereka. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang mukmin. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Urwah bin Zubair menikmati sholatnya. Saking nikmatnya sholat sampai dia bisa menahan sakitnya di gergaji tulangnya dalam proses amputasi. ولا عرفت ضلالي